Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Bianti Jusman, NIM B1A1194143 dari kelas D angkatan 2019, Fakultas Patersi, Prodi S1 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uji sterilisasi. Yang pertama, pengertian sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses penghilangan semua jenis organisme hidup yang terdapat dalam suatu benda, ruangan, dan segala hal yang memerlukan proses sterilisasi. Selanjutnya ada istilah-istilah sterilisasi. Istilah-istilah sterilisasi terdiri atas 5, yaitu yang pertama desinfeksi. Desinfeksi adalah proses penumbuhan atau penghilangan. Kemudian yang kedua, bahan desinfeksi ialah desinfektan. Kemudian yang ketiga, sanitasi. Sanitasi ialah proses mereduksi populasi mikroorganisme. Kemudian yang keempat, bahan sanitasi. Sanitasi ialah yaitu sanitizer. Kemudian yang kelima, antiseptik. Ada antiseptik ialah proses pencegahan infeksi dengan cara inokutivasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi metode sterilisasi dan efektivitas agen antimikroba. Yang terdiri dari, yang pertama ada ukuran populasi, kemudian komposisi populasi, dan yang ketiga konsentrasi, yang keempat dalam paparan, dan kemudian yang kelima temperatur, dan yang keenam lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada metode sterilisasi. Metode sterilisasi terbagi atas 2, yaitu metode fisik dan metode kimia. Metode fisik yaitu panas kering, panas basah, filtrasi, dan radiasi. Sedangkan metode kimia hanya menggunakan bahan-bahan kimia saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kegunaan dari uji sterilisasi. Uji sterilisasi digunakan untuk menetapkan apakah bahan atau produk farmasi yang harus steril memenuhi syarat berkenan dengan uji sterilisasi, seperti yang tertera pada masing-masing monografi bahan atau produk. Nah, kemudian ada media. Media berikut adalah media yang sesuai untuk uji sterilisasi. Media cair, tioglikolat terutama digunakan untuk pertumbuhan bakteri anaerob, termasuk juga untuk mendeteksi bakteri aerob. Ada 2 metode yang digunakan dalam uji sterilisasi, yaitu yang pertama metode penyaringan membran. Metode penyaringan membran selain isi wadah atau isi berupa wadah yang diuji disaring melalui membran. Membrannya ditanamkan pada medium untuk uji sterilisasi. Yang kedua, cara langsung. Bahan yang akan diuji dimasukkan langsung ke dalam media. Biasanya digunakan untuk menguji sterilitas benang benda dan kasa steril. Kemudian pengamatan dan penafsiran hasil uji. Jika tidak terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji memenuhi syarat sterilitas. Jika terbukti terjadi pertumbuhan mikroba, maka bahan uji tidak memenuhi syarat sterilitas, kecuali dapat ditujukan bahwa uji tidak absah disebabkan oleh hal yang tidak berhubungan dengan bahan uji. Kemudian ada pengamatan penafsiran hasil uji. Uji dikatakan tidak absah jika satu atau lebih kondisi di bawah ini dipenuhi.
Yang pertama, data pemantauan mikroba terhadap fasilitas uji sterilitas menunjukkan ketidaksesuaian. Kemudian yang kedua, pengkajian prosedur uji yang digunakan selama pengujian menunjukkan ketidaksesuaian. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan mikroba ditentukan pada kontrol negatif. Kemudian ada pengamatan dan penafsiran lanjutan yang keempat, setelah dilakukan identifikasi mikroba yang diisolasi dari hasil uji, pertumbuhan mikroba atau beberapa mikroba dapat dianggap berasal dari kesalahan pada bahan uji atau teknik pengujian yang digunakan pada prosedur uji sterilitas. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan, ya, jadi yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa uji sterilisasi ditujukan untuk menganalisis senyawa-senyawa, sediaan atau alat-alat kesehatan yang berdasarkan farmakope yang disyaratkan steril. Saya kira hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.